Pasar Wonoloyo di Jawa Tengah selalu ramai sejak subuh. Aroma rempah, nasi hangat, dan berbagai jajanan tradisional bercampur menjadi satu. Di sisi timur pasar, dua lapak bubur ayam berdiri berhadapan. Satu milik Johan, seorang pria berusia 40-an dengan tubuh kekar dan wajah sering tampak lelah. Satu lagi milik Sari, perempuan ramah yang sudah berjualan sejak muda, dikenal cekatan dan murah senyum. Awalnya, hubungan Johan dan Sari biasa saja. Mereka sering saling menyapa, kadang bertukar bahan jika salah satu kehabisan. Namun semua itu berubah seiring waktu. Pelanggan perlahan lebih banyak mendatangi lapak Sari. Bukan karena bubur Johan tidak enak, tetapi cara Sari melayani pelanggan membuat orang merasa nyaman. Sari hafal nama pelanggan, tahu selera masing-masing, dan selalu memberikan sentuhan kecil yang membuat orang ingin kembali. Johan merasa usahanya mulai menurun. Beberapa pelanggannya yang dulu setia kini pindah ke lapak Sari. Setiap kali ia bangun sebelum subuh, rasa gelisah menyertai langkahnya menuju pasar. Ketika ia memandang ke arah lapak Sari yang selalu penuh, rasa panas muncul di dadanya. Ia mencoba menghibur diri bahwa mungkin hanya saat itu saja. Tapi kenyataannya, hari demi hari pengunjungnya semakin berkurang. Suatu pagi, ketika Johan sedang meracik bubur, ia mendengar dua ibu-ibu berbicara di dekat lapaknya. Mereka tidak sengaja bicara cukup keras sehingga Johan bisa mendengarnya. "Aku dengar buburnya Johan cepat basi sekarang ya," bisik salah satu. "Katanya sih begitu, Mak, makanya aku lebih aman beli ke Mbak Sari saja," jawab yang lain. Johan tertegun. Ia tahu betul buburnya dibuat dengan standar yang sama seperti dulu. Tidak ada yang berubah, tetapi rumor itu sudah beredar. Ia mencoba menahan diri untuk tidak marah, namun setelah pelanggan pergi, tangannya bergetar. Ia merasa ditusuk dari belakang. Siapa yang menyebarkan kabar itu? Beberapa hari kemudian, rumor lain muncul. Ada yang bilang bahwa Johan suka mengurangi porsi pelanggan. Ada pula yang mengatakan bahwa ia sering memarahi pembeli. Semua itu tidak benar, tetapi di pasar, kabar buruk berjalan lebih cepat daripada kebenaran. Johan semakin yakin bahwa hanya satu orang yang mungkin menyebarkan semua itu, Sari. Mata Johan mulai memandang Sari dengan prasangka. Setiap kali Sari tersenyum pada pelanggan, baginya itu seperti ejekan. Setiap kali pelanggan memuji bubur Sari, ia merasa ditampar. Padahal Sari sendiri tidak menyadari perubahan sikap Johan. Suatu sore, ketika pasar mulai sepi, Johan pulang dengan langkah berat. Di rumahnya yang sederhana, ia duduk termenung. Istrinya Dian bertanya pelan, "Mas, kenapa akhir-akhir ini murung terus?" Johan menghela napas panjang. "Daganganku sepi, pelanggan lari ke Sari. Aku rasa dia sengaja menjatuhkanku." Dian mencoba meredakan suasana. "Mungkin itu cuma prasangka, Mas. Sari dari dulu baik." Johan menggeleng keras. Kalau bukan dia, siapa lagi? Pembicaraan itu mengendap dalam pikirannya. Setiap kejadian buruk yang ia alami beberapa minggu terakhir, kompor yang tiba-tiba macet, ayam yang mendadak bau padahal baru dibeli, dagangan yang tak laku, semua ia kaitkan dengan Sari, tanpa bukti, tanpa memastikan kebenarannya. Sampai pada malam ketika angin bertiup kencang dan listrik sempat padam di rumahnya, Johan merasakan sesuatu yang berbeda. Ia bermimpi buruk tentang sosok hitam yang menatapnya dari sudut ruangan. Ketika terbangun, ia berkeringat dingin. Dalam pikirannya muncul satu keyakinan yang semakin menancap. Ini bukan kejadian biasa, ini pasti ulah seseorang. Dan orang itu ia yakini adalah Sari. Keesokan harinya, di pasar, ekspresi Johan berubah. Tidak lagi sekedar cemburu atau marah, tetapi ada kecurigaan mendalam yang menekan dadanya. Ia memperhatikan Sari yang sibuk melayani pelanggan. Sari tampak seperti biasa, ramah, tersenyum dan sederhana. Namun di mata Johan, tampilan itu hanyalah kedok. "Berhenti pura-pura baik," gumamnya lirih, walau Sari sama sekali tidak mendengar. Hatinya dipenuhi gelombang emosi yang tidak ia kendalikan, dan dari sinilah awal kehancuran dimulai.
Ia mulai mendekati orang-orang yang biasa membicarakan hal mistis. Di pasar, selalu ada saja seseorang yang mengenal dukun yang bisa membantu mengembalikan perbuatan orang. Bisikan-bisikan seperti itu mulai masuk ke telinga Johan. Ia tidak lagi memikirkan apakah itu benar atau tidak. Yang dia pikirkan hanya satu, Sari harus berhenti mengganggunya. Padahal kenyataannya, Sari tidak pernah melakukan apa-apa. Namun ketika seseorang sudah dikuasai prasangka, kebenaran tak lagi punya tempat. Bab pertama ini menutup hari ketika Johan melangkah pergi dari pasar menuju sebuah rumah tua di pinggir desa. Rumah itu dikenal sebagai tempat seseorang yang bisa menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan secara biasa. Dan pada malam itu, Johan mengetuk pintu rumah tersebut. Keputusan yang akan menyeret semuanya menuju tragedi yang tak bisa lagi dihindari. Malam itu, udara di pinggir desa Ngembat terasa lebih dingin dari biasanya. Jalan tanah yang mengarah ke sebuah rumah tua tampak sepi dan hanya diterangi cahaya bulan setengah. Johan mengatur nafasnya ketika ia berhenti di depan pagar bambu yang sudah rapuh. Inilah tempat yang direkomendasikan beberapa orang di pasar. Rumah seseorang yang konon bisa menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan secara biasa. Pintu rumah itu berderit ketika ia ketuk. Beberapa detik kemudian, seorang pria paruh baya dengan rambut memutih sebagian muncul di balik pintu. Matanya tajam, tatapannya menusuk seolah mampu membaca pikiran orang dalam sekali pandang. "Cari siapa?" tanyanya dengan suara datar. Saya Johan, penjual bubur ayam. Kata orang, panjenengan bisa membantu menyelesaikan masalah." Pria itu membuka pintu lebih lebar. "Masalah macam apa?" Johan menelan ludah sebelum menjawab. "Ada orang yang ingin menjatuhkan saya. Dagangan saya hancur, kehidupan saya berantakan. Saya yakin ini bukan hal biasa." Pria itu mengangguk pelan, lalu menyuruh Johan masuk. Di dalam rumah, suasananya remang dan berbau dupa. Tidak ada perabot mewah, hanya tikar, meja kecil dan beberapa botol ramuan yang tidak Johan kenali. Namun, suasana itu membuat bulu kuduknya meremang. "Aku di Praja," kata pria itu sambil duduk bersila. "Orang-orang bilang aku dukun, tapi sebenarnya aku hanya membantu mengembalikan apa yang sudah dilakukan orang lain. Jadi, kalau ada yang mengirim sesuatu ke saya, bisa dibalik?" tanya Johan langsung. Di Praja menatapnya lama sekali. "Kamu yakin ada yang mengirim sesuatu kepadamu?" Johan mengangguk cepat. "Saya yakin, seorang penjual bubur ayam perempuan, Sari. Pelangganku hilang, daganganku rusak terus, dan saya mengalami banyak kejadian aneh, semua setelah dia mulai ramai." Di Praja terdiam sejenak, lalu bangkit dan mengambil sebuah mangkuk kecil berisi air. Ia menaruhnya di depan Johan. "Lihat ke dalam air ini." Johan menurut. Saat ia menatap permukaan air, Di Praja menyalakan dupa, menggumamkan sesuatu yang tidak Johan pahami. Ruangan terasa lebih hening, seolah suara malam berhenti. Permukaan air itu kemudian bergoyang pelan, meski tidak ada angin. Johan menahan nafas ketika bayangan samar muncul. Ia tidak melihat sosok Sari atau hal-hal pasti, hanya bentuk gelap yang bergerak tak jelas. Tapi bagi Johan yang sudah dipenuhi prasangka, itu cukup menjadi bukti. "Benar kan?" katanya lirih, "ada yang mengganggu saya." Di Praja menutup mangkuk air itu dengan kain. "Kalau yang kamu yakini begitu, aku bisa membantumu. Tapi mengembalikan sesuatu bukanlah hal yang ringan. Ada harga yang harus kamu bayar." "Harga berapa saja saya bayar?" kata Johan tanpa pikir panjang. Di Praja menatapnya dengan ekspresi yang tak bisa dibaca. "Baiklah, tapi ingat, sekali kamu meminta bantuan ini, tidak ada jalan kembali." Malam itu, ritual dilakukan. Di Praja memberikan Johan sebungkus kecil berisi tanah, rambut hitam, dan serpihan kayu yang sudah menghitam. Johan disuruh meletakkan benda itu di dekat lapak Sari sebelum subuh, tanpa ketahuan siapapun. "Setelah kamu lakukan ini," kata Di Praja, "apapun yang dia kirimkan padamu akan berbalik padanya, perlahan tapi pasti." Johan mengangguk, meski hatinya sedikit bergetar.
Ia tidak sepenuhnya mengerti apa yang ia lakukan, namun emosi, kemarahan, dan rasa terancam membuatnya tak lagi berpikir jernih. Keesokan harinya, sebelum matahari muncul, Johan sudah berada di pasar. Pasar masih gelap, hanya cahaya lampu jalan yang samar menerangi. Lapak sari masih tertutup tirai kain. Dengan tangan gemetar, Johan menaruh bungkusan kecil itu di bawah meja kayu lapak sari. Setelah memastikan tidak ada yang melihat, ia melangkah pergi cepat, seakan takut dikejar sesuatu yang tidak terlihat. Seharian itu, perasaan Johan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa melakukan sesuatu yang salah. Tetapi di sisi lain, ia merasa lega, seakan masalahnya akan segera selesai. Namun, rasa lega itu tidak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, pasar digemparkan oleh kabar bahwa Sari jatuh sakit. Awalnya hanya pusing dan muntah, tapi semakin hari, keadaan Sari memburuk. Ia tidak lagi membuka lapaknya, rumahnya ramai dikunjungi tetangga yang ingin membantu. Ketika Johan mendengar berita itu, dadanya bergerumuh, bukan karena kasihan, tetapi karena perasaan aneh yang ia sendiri tak bisa jelaskan. Campuran antara ketakutan dan harapan bahwa semua ini akan segera menguntungkan dirinya. Namun, semakin hari berita tentang kondisi Sari semakin mengerikan. Ada yang bilang tubuhnya mulai membiru seperti memar, ada yang bilang ia sering berteriak tengah malam, seolah melihat sesuatu yang menakutkan. Bahkan ada kabar bahwa Sari sering muntah darah. Johan mulai gelisah. Ia tidak menyangka pengembalian itu brutal seperti itu. Suatu sore, ketika ia tengah menutup lapak karena sepi pembeli, teman lamanya, Warto, menghampirinya. "Han, kamu dengar kabar terakhir tentang Sari?" tanya Warto dengan suara pelan. "Ada apa lagi?" tanya Johan pura-pura acuh. "Sari sekarang tidak bisa bangun. Dokternya bilang gak ada penyakit khusus, tapi badannya rusak dari dalam, kayak diserang sesuatu yang gak kelihatan." Johan menelan ludah. Tangannya gemetar meski ia mencoba menyembunyikannya. Kata-kata itu menusuk telinga Johan. Ia memalingkan wajah, pura-pura merapikan peralatan dagang, tapi suara Warto masih menggema dalam kepalanya. Padahal, orangnya baik. Malam itu, Johan tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, terbayang wajah Sari yang pucat dan tubuhnya yang membiru. Ia mencoba meyakini diri bahwa Sari memang pantas menerima itu, karena ia yakin Sari sudah lebih dulu menyakitinya. Tapi suatu bagian kecil dalam hatinya mulai bertanya, bagaimana kalau Sari tidak pernah melakukan apa-apa? Pertanyaan itu membuatnya gelisah, namun egonya menolaknya. Ia memilih percaya pada apa yang ingin ia percaya. Beberapa hari kemudian, kondisi Sari semakin parah. Orang-orang mulai membicarakan bahwa Sari mungkin tidak akan bertahan lama. Pasar menjadi lebih sunyi dari biasanya, seolah semua pedagang ikut terbebani oleh kabar buruk itu. Johan menyadari bahwa hidupnya tidak menjadi lebih baik setelah semua ini. Dagangannya tidak ramai seperti dulu, bahkan beberapa pelanggan justru menghindarinya, meski mereka tak tahu apa yang ia lakukan. Semuanya terasa lebih berat, lebih gelap. Dan, pada malam ketika kabar itu akhirnya datang, kabar bahwa Sari menghembuskan nafas terakhirnya dalam keadaan mengenaskan, Johan merasa seluruh dunia runtuh dalam sekejap. Ia duduk di ruang tengah rumahnya, menutup wajahnya dengan kedua tangan, bukan karena kehilangan seorang teman, tetapi karena ia sadar sesuatu telah berubah dalam hidupnya. Ada sesuatu yang kini mengawasinya, menempel seperti bayangan. Dan saat angin malam berhembus masuk dari jendela, Johan merasakan hawa dingin menyentuh tengkuknya. Seolah ada seseorang atau sesuatu yang baru saja memasuki kehidupannya dan tidak berniat pergi. Sejak kabar kematian Sari tersebar, suasana pasar Wonoloyo berubah drastis. Lapak-lapak yang biasanya ramai kini terasa lebih sunyi. Para pedagang berbisik pelan seolah takut menyebut nama Sari terlalu keras. Banyak yang berkata kematiannya tidak wajar. Ada yang menghubungkannya dengan penyakit aneh, ada yang mengatakan itu akibat santet. Namun tak ada yang tahu kebenarannya. Johan mendengar semua itu, tetapi ia lebih sibuk menenangkan dirinya sendiri daripada peduli pada gosip pasar. Sepeninggal Sari, ia justru merasa hidupnya semakin terhimpit. Dagangannya masih sepi,
bahkan lebih sepi daripada sebelum ia mendatangi di Praja. Pelanggan yang dulu setia tidak kembali. Beberapa bahkan menghindarinya seperti membawa aura buruk. Namun itu bukan masalah terbesar. Yang paling menghantui Johan adalah malam-malamnya. Malam pertama setelah Sari meninggal, Johan hampir tidak bisa tidur. Ia resah, pikirannya berputar-putar. Ketika akhirnya terlelap, ia terbangun 1 jam kemudian karena mendengar suara dari dapur. Suara sendok jatuh, suara kursi bergeser pelan. Johan bangkit perlahan, memeriksa dengan senter. Tapi ketika ia tiba di dapur, tidak ada apa-apa. Ia mencoba menganggap itu hanya halusinasi. Namun malam kedua, gangguan semakin jelas. Ketika ia hendak mematikan lampu, bayangan seorang perempuan tampak di sudut ruangan. Johan membeku. Bayangan itu berdiri membelakanginya. Rambut panjang terurai, tubuh kurus tergambar samar oleh cahaya lampu. Ketika ia kedipkan mata, bayangan itu menghilang begitu saja. Cuma lelah, gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Tapi sebenarnya, hatinya berdegup tak karuan. Malam ketiga jauh lebih buruk. Johan terbangun karena mendengar seseorang memanggil namanya. Suaranya begitu dekat, seolah berasal dari samping telinganya. Han. Johan tersentak bangun dan menjatuhkan guling. Napasnya kacau, ruangan gelap, tapi ia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak terlihat. Udara terasa lebih dingin, lebih berat. Saat ia menoleh ke arah pintu kamar, ia melihatnya. Sosok perempuan berdiri menatapnya. Wajahnya pucat, matanya cekung, kulitnya kebiruan seperti lebam. Darah menetes dari ujung bibirnya. Rambutnya kusut, menutupi sebagian wajah. Dan Johan mengenali wajah itu. Sari. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya hilang. Mulutnya terbuka tanpa suara, tubuhnya terpaku. Sari mendekat setapak demi setapak. Lantai kayu berderit setiap kali kaki itu menapak. Johan merasakan tubuhnya gemetar, matanya panas. Ketika sosok itu hampir menyentuh ujung ranjang, lampu kamar tiba-tiba mati, padahal sejak awal sudah dalam keadaan mati. Gelap pekat. Detik berikutnya, sosok itu hilang. Johan langsung menjerit. Keesokan paginya, wajah Johan tampak sangat pucat ketika ia berangkat ke pasar. Ia tidak tidur, matanya merah dan tangannya bergetar saat menyiapkan dagangan. Beberapa pedagang melihat keadaannya, tapi tak ada yang berani bertanya. Dari kejauhan, lapak Sari yang kini ditutup kain hitam tampak seperti lubang kosong. Tidak ada yang berani memindahkan atau menjual peralatan dagangnya. Menurut kepercayaan setempat, barang dagangan orang yang mati tak wajar tidak boleh dipindahkan dulu, karena ruh masih mondar-mandir di sekitarnya. Johan ingin menghindari melihat lapak itu, tapi sulit dilakukan. Lokasi mereka berseberangan. Mau tidak mau, ia harus menghadapi kenyataan bahwa tempat yang dulu ia iri, kini berubah menjadi pengingat kesalahannya. Suatu siang, Warto datang menghampiri Johan. Ia duduk di kursi plastik di depan lapak sambil memandang Johan dengan prihatin. Han, kamu kelihatan gak sehat, sakit, tanyanya. Enggak, jawab Johan singkat, suaranya serak. Kamu yakin? Aku dengar dari beberapa orang, kamu sering ngomong sendiri malam-malam. Istrimu khawatir. Johan terdiam. Ia tidak menyangka istrinya bercerita pada orang lain. Sari belum 10 hari meninggal, lanjut Warto. Biasanya, mereka yang pergi tidak wajar akan mencari sesuatu yang belum selesai. Ucapan itu membuat Johan merinding. Maksudnya apa? Warto memandangnya lama. Han, kamu punya masalah apa dengan Sari sebelum dia sakit? Pertanyaan itu menusuk tepat di titik paling sensitif. Johan menoleh pelan, wajahnya kaku. Enggak ada. Tapi Warto tidak bodoh. Ia bisa melihat banyak hal yang tidak Johan katakan. Kamu hati-hati Han, ruh orang yang teraniaya biasanya tidak tenang. Kata-kata itu menggema di telinga Johan sepanjang hari. Malam itu, gangguan semakin menjadi. Saat keluarga Johan makan malam, piring di meja tiba-tiba bergetar. Air dalam gelas bergelombang seperti ada yang mengetuk meja dari bawah. Istrinya, Dian, menatap Johan dengan ketakutan. Mas, ada apa ini? Tanyanya dengan suara pelan. Aku nggak tahu, kata Johan, meski dalam hati ia tahu sesuatu sedang menuntut. Ketika mereka mencoba tidur, lampu kamar berkedip-kedip.
Johan menutup wajah dengan selimut, tapi suara napas seseorang terdengar dari ujung ranjang. Napas berat, terputus-putus dan dekat sekali. Dian berteriak kecil ketika melihat bayangan hitam bergerak di sudut ruangan. Johan menggenggam tangannya, tapi ia sendiri gigil hebat. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar menuju kamar. Pelan, teratur, seperti seseorang berjalan dengan kaki menyeret. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar yang tertutup. "Mas," bisik Dian sambil menangis. Johan berusaha menahan napas, tapi pintu kamar itu perlahan bergerak, terbuka sedikit demi sedikit, meski mereka berdua tahu tidak ada yang menyentuhnya. Di balik pintu, tampak sosok perempuan berdiri membungkuk. Rambutnya menutupi wajah, pakaiannya koyak dan penuh noda. Ujung rambutnya meneteskan sesuatu yang gelap ke lantai. Johan ingin menutup mata, tapi ia justru menatap langsung sosok itu. Sosok perempuan itu perlahan mengangkat wajah. Dan untuk pertama kalinya, Johan melihat jelas mata itu. Mata yang penuh amarah dan luka. Mata Sari. "Kak, kenapa? Kamu?" Suara itu pecah seperti berasal dari tenggorokan yang rusak, tetapi kata-katanya jelas. Akhirnya Johan berteriak dan menutup telinganya. Tapi suara itu terus terdengar di dalam kepalanya. "Kenapa kamu lakukan ini, Han?" Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup Johan. Ia merasakan semua kesalahannya menimpa dirinya seperti batu yang runtuh dari puncak gunung. Dan ketika fajar menyingsing, Sari menghilang. Tetapi bayangan yang ditinggalkannya tidak pergi. Bayangan itu mengikuti Johan, menempel pada langkahnya. Membuatnya sadar bahwa sesuatu telah berubah selamanya. Dan Sari belum selesai. Sejak malam ketika sosok Sari menampakkan diri di depan pintu kamar, hidup Johan berubah menjadi serangkaian hari penuh ketakutan. Tidur menjadi mustahil, bekerja terasa berat, dan pikiran semakin kacau. Namun, yang paling membuatnya bingung adalah satu hal. Mengapa sosok itu seakan bukan ingin meneror, tetapi menuntut? Ada kata-kata yang diucapkan Sari, lirih, pecah, namun penuh luka. "Johan, kenapa kamu lakukan ini?" Pertanyaan itu terus menggemuruh di kepalanya. Pagi itu, Johan memaksa dirinya berangkat ke pasar. Ia tidak sanggup berada di rumah, tapi pasar pun kini terasa mencekik. Orang-orang mulai melihat perubahan buruk pada Johan. Wajahnya pucat, mata cekung, tubuhnya gemetar meski cuaca tidak dingin. Ketika memasuki pasar, ia melihat lapak Sari yang tertutup kain hitam. Tidak ada satupun yang berani menyentuhnya. Jungkir balik suasana pasar yang dulu riuh, kini berubah menjadi tempat yang seperti menyimpan rahasia gelap. Beberapa pedagang berhenti berbicara ketika Johan lewat, namun ia pura-pura tidak melihat, tidak mendengar. Ia hanya ingin membuka lapak dan mencoba bertahan. Tapi baru 5 menit ia menyiapkan dagangan, seorang perempuan tua bernama Mbah Rini, pedagang jamu yang sudah lama ia kenal, menghampirinya. "Han," panggilnya pelan. Nada suaranya sangat berbeda dari biasanya. "Ada apa, Bah?" Mbah Rini memandang Johan lama, sangat lama, seolah sedang membaca sesuatu yang tidak tampak di wajahnya. "Aku mau tanya sesuatu. Jujur saja, kamu dulu punya masalah sama Sari." Pertanyaan itu terdengar ringan, tapi bagi Johan seperti palu besar yang menghantam dadanya. "Kenapa tanya begitu?" Johan mencoba tertawa, tapi suara itu terdengar palsu. Mbah Rini menghela nafas dalam. "Aku merasa ada yang gak beres, Han. Beberapa hari sebelum Sari sakit, aku lihat seseorang mondar-mandir di sekitar lapaknya subuh-subuh. Wujudnya samar. Awalnya kupikir maling, tapi setelah Sari jatuh sakit, aku jadi curiga." Johan merasakan keringat dingin membasahi punggungnya. "Apa, Bah? Lihat siapa orangnya?" tanya Johan, suaranya hampir bergetar. Mbah Rini menggeleng pelan. "Aku nggak lihat jelas, tapi aku tahu itu laki-laki. Dan aku tahu, geraknya seperti orang yang sedang menyembunyikan sesuatu." Johan menelan ludah, tenggorokannya kering seperti pasir. Ia tidak bisa menjawab, ia hanya menunduk dan berpura-pura sibuk. Mbah Rini akhirnya pergi dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, campuran curiga, kasihan, dan takut. Hari itu, dagangan Johan tidak laku satupun. Orang-orang hanya lewat tanpa menoleh.
Bahkan suara bising pasar seakan menghindari lapaknya, seperti tempat itu membawa nasib buruk. Menjelang siang, Warto datang lagi. Kali ini wajahnya serius. "Han, aku mau omong penting." Johan menghela nafas. "Apalagi?" Warto memandang kiri dan kanan sebelum mendekat. "Aku dapat kabar dari orang yang ikut ngurus jenazah Sari. Mereka bilang, sebelum meninggal, Sari sempat beberapa kali ngomong ngelantur. Dia nyebut-nyebut nama seseorang." Johan merasakan jantungnya seakan berhenti berdetak. "Nama siapa?" bisiknya pelan. Warto menatapnya tajam. "Nama kamu, Han." Seluruh tubuh Johan melemas, jantungnya berpacu kencang. Ia merasa udara hilang dari paru-parunya. Apa maksudmu?" Suaranya serak. "Aku nggak nuduh," kata Warto cepat. "Tapi aku cuma bilang kamu harus hati-hati. Orang yang meninggal nggak wajar, kadang punya urusan yang belum selesai." Pernyataan itu menghantam Johan seperti gelombang besar. Ia ingin menyangkal, ingin berteriak bahwa bukan salahnya, bahwa ia hanya membalas sesuatu yang ia pikir dikirimkan Sari lebih dulu. Tapi suara hati kecilnya berkata lain. Sari menyebut namanya sebelum meninggal, bukan karena dendam, tapi karena bingung, karena tidak mengerti apa yang Johan lakukan. Itu artinya Sari mungkin memang tidak pernah mengganggunya. Pikiran itu membuat Johan merasa ingin muntah. Sore itu setelah pasar sepi, Johan duduk sendirian di lapaknya. Angin yang bertiup membuat kain hitam penutup latak Sari bergerak seperti sesuatu di baliknya sedang berusaha keluar. Johan memalingkan wajah, menahan ketakutan. Namun, tiba-tiba terdengar suara langkah dari arah lapak itu. Pelan, ritmis, seperti seseorang berjalan dengan kaki diseret. Johan spontan berdiri. "Siapa di sana?" Tidak ada jawaban. Ia melangkah pelan. Setiap langkahnya membuat jantungnya berdetak makin cepat. Ketika ia mendekati lapak itu, ia melihat sesuatu yang membuat lututnya lemas. Ada bekas jejak kaki, basah, menuju ke tempatnya berdiri. Padahal tanah sedang kering. Johan mundur beberapa langkah, nafasnya tersengal. Ia berlari meninggalkan pasar, bahkan meninggalkan gerobaknya terbuka. Ia hanya ingin pulang, ingin sembunyi. Namun, di rumah pun ia tidak aman. Malam itu, ketika ia masuk kamar, ia segera menutup pintu rapat. Dian sedang tidur, kelelahan setelah beberapa hari kurang istirahat karena memikirkan suaminya. Johan duduk di lantai, menatap kosong ke depan. "Tolong," gumamnya. "Siapapun, tolong, hentikan ini." Namun tak ada jawaban. Yang ada hanyalah suara angin dari jendela yang tiba-tiba bergetar. Lampu kamar meredup, lalu terang lagi. Johan memeluk kedua lututnya. Beberapa detik kemudian, ia mendengar suara lirih. "Han?" Johan menutup telinga. "Jangan, tolong." Namun suara itu semakin kuat. "Kenapa kamu lakukan ini pada aku, Han?" Suara itu sama seperti sebelumnya, lirih, pecah, seakan berasal dari seseorang yang berbicara dengan tenggorokan yang penuh luka. Johan berteriak, dan tiba-tiba lampu kamar padam. Gelap menyelimuti ruangan. Sesuatu berjalan di lantai, pelan, teratur, semakin mendekat. Nafas Johan tersengal ketika tangan dingin menyentuh bahunya. Saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Namun bayangan panjang di lantai bergerak sendiri, tanpa pemiliknya, tanpa wujud yang bisa dilihat. Bayangan itu menunjuk ke arah pintu depan. Johan tidak tahu apa maksudnya. Apakah ia disuruh lari atau disuruh menghadapi sesuatu? Namun sebelum ia sempat berpikir, sebuah suara bergema di kepalanya. Jelas, sangat jelas. "Kamu harus tahu kebenarannya, Han." Kamar kembali terang, bayangan itu hilang. Namun satu hal kini pasti, Sari atau apapun yang tersisa darinya tidak sekedar ingin menuntut. Ia ingin menunjukkan sesuatu yang mungkin jauh lebih mengerikan daripada kematian itu sendiri. Sejak malam ketika suara itu berkata, "Kamu harus tahu kebenarannya, Han." Hati Johan tak pernah tenang. Ia tahu apapun yang dianggapnya selesai, ternyata baru dimulai. Ada sesuatu yang ingin ditunjukkan Sari, sesuatu yang berhubungan dengan kematian tragisnya,
sesuatu yang berhubungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Pagi itu, Johan bangun dengan tubuh lemas. Wajahnya pucat seperti tidak dialiri darah. Dian, istrinya, sudah bangun duluan dan menatapnya dengan kecemasan yang tidak ia sembunyikan lagi. "Mas, kamu mimpi buruk lagi?" tanya Dian pelan. Johan mengangguk pelan, tidak berani menjelaskan lebih jauh. Ia tahu suara, bayangan, dan sentuhan dingin itu bukan sekedar mimpi. Ia mulai mengerti bahwa ada yang belum selesai antara dirinya dan Sari. Tapi apa? Dian duduk di sampingnya, memegang tangannya. "Mas, kalau ini tentang sesuatu yang kamu sembunyikan, tolong cerita. Aku takut, Mas, rumah ini nggak seperti biasanya." Johan menunduk. Ia ingin jujur, namun bagaimana menjelaskan bahwa ia telah mendatangi orang yang tidak benar, bahwa ia telah menanam sesuatu di lapak Sari, bahwa semua ini adalah akibat dari tindakannya sendiri. Ia terlalu malu, terlalu takut, dan yang paling besar, terlalu terlambat. Hari itu, Johan tidak berangkat ke pasar. Ia merasa ada yang menahannya. Terlalu banyak tanda, terlalu banyak gangguan. Ia duduk di ruang tengah, memperhatikan dinding, seperti bisa melihat menembusnya. Ia merasa setiap sudut rumah menyimpan sesuatu. Ketika siang menjelang, suara anak-anak bermain di luar rumah terdengar seperti gema jauh. Namun di dalam rumah, ada keheningan aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Johan memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Namun ketika ia membuka mata, ia melihat sesuatu yang membuatnya tersentak. Di lantai ruang tamu, ada jejak kaki basah, sama seperti yang ia lihat di pasar. Jejak kaki perempuan menuju pintu belakang. Johan bangkit dan mengikuti perlahan, nafasnya berat. Ujung kakinya serasa dingin ketika menginjak jejak itu. Saat ia tiba di pintu belakang, jejak itu berhenti. Tapi di pintu kayu itu ada goresan halus, seperti seseorang menulis dengan kuku. Tulisan itu membuat dadanya serasa diremas. "Kepada siapa kamu menuduh aku?" Johan mundur beberapa langkah, hampir jatuh. Tangannya menutupi mulut. Ia ingin berteriak tapi tidak bisa. Tulisan itu bukan rekayasa, bukan ilusi. Itu nyata, itu pesan. Sari tidak mengirim santet. Sari tidak menyerangnya. Sari ingin tahu mengapa ia dituduh. Dan pesan itu cukup untuk melubangi sisa pertahanan Johan. Sore itu, tanpa tahu harus berbuat apa, Johan menuju rumah di Praja. Ia perlu jawaban. Ia perlu tahu apakah ritual itu benar-benar mengembalikan atau sebenarnya justru mengirimkan sesuatu. Rumah di Praja terlihat lebih gelap dari sebelumnya. Atapnya ditumbuhi dedaunan kering, halaman penuh rembutan liar. Johan mengetuk pintu keras-keras. Tok, tok, tok. Tidak ada jawaban. Johan mengetuk lagi, lebih keras. "Pak di Praja, tolong buka, saya perlu bicara." Masih tidak ada jawaban. Hingga akhirnya pintu itu terbuka sedikit, celah sempit, tidak lebih dari 2 jari. "Masuk," suara dari dalam terdengar pelan, tetapi jelas. Johan langsung masuk tanpa ragu. Di dalam, di Praja duduk di lantai seperti biasa. Namun raut wajahnya berbeda. Matanya merah, seperti tidak tidur berhari-hari. Tangannya memegang sebatang dupa yang asapnya menari-nari di udara. "Apa yang kamu lakukan pada Sari?" tanya Johan langsung, tanpa basa-basi. Di Praja memandangnya lama, sangat lama. "Kamu yang datang kepadaku, Johan. Kamu yang bilang Sari menggangguku. Aku hanya membantu." "Tidak," Johan menggeleng keras. "Kamu tahu sesuatu tentang ini. Kenapa? Kenapa dia jadi seperti itu? Kenapa dia mati dalam keadaan mengerikan?" Di Praja meletakkan dupa itu di mangkuk kecil. "Apa kamu yakin Sari mengirim sesuatu padamu?" Johan terdiam. Pertanyaan itu membuat seluruh tekadnya runtuh. Aku hanya menyimpulkan dari kejadian yang aku alami." "Kesimpulan?" Di Praja tertawa pendek. Suara tawanya aneh seperti orang menahan sakit. "Johan, kesimpulan tanpa bukti itu sama saja fitnah."
Johan membeku. Dipraja melanjutkan, ketika kamu datang kepadaku, kamu sudah punya keyakinan. Keyakinan itu yang memanggil kekuatan yang kamu bawa pulang. Aku tidak mengirimkan santet padanya. Kamu sendiri yang membuka pintu untuk sesuatu masuk dalam hidupmu. Apa maksudmu? Suara Johan pecah. Dipraja menatapnya dengan mata yang tampak lebih tua dari usianya. Ritual itu tidak mengembalikan serangan. Ritual itu hanya melanjutkan apa yang kamu yakini sebagai kebenaran. Kamu yakin Sari menyerangmu, maka ritual itu membuat keyakinanmu menjadi kenyataan, walau sebenarnya tidak pernah ada serangan. Johan terdiam, tubuhnya lemas, tangisnya pecah. Tuhan, apa yang sudah aku lakukan? Dipraja mendekat. Johan, dengarkan. Apapun yang mengikatmu sekarang bukan Sari, bukan rohnya, bukan arwahnya, tetapi bayangan dari rasa bersalahmu sendiri. Rasa bersalah itu hidup, mengambil bentuk, dan menuntut kebenaran. Johan menggeleng cepat. Tidak, aku melihat Sari, aku mendengar suaranya, aku merasakan sentuhannya. Dipraja menatapnya dengan prihatin. Yang kamu lihat adalah wujud rasa bersalahmu, Johan. Namun ia mengambil wajah Sari, karena Sari adalah korban dari keputusanmu. Johan terpaku. Dunia di sekitarnya seolah memudar, suara-suara hilang. Ia hanya mendengar kalimat itu. Sari adalah korban dari keputusanmu. Bagaimana aku menghentikannya? Tanya Johan dengan sisa keberanian yang ia punya. Dipraja terdiam lama. Kebenaran, Johan, hanya kebenaran. Kamu harus mengakui semuanya, kepada siapapun yang harus kamu akui, dan terutama kepada Sari. Tapi Sari sudah mati. Tapi yang membawa wajah Sari dalam hidupmu belum pergi. Hari itu, Johan pulang sudah gelap. Angin bertiup kencang, dedaunan berputar-putar di jalan. Langkah Johan berat, tubuhnya seperti membawa beban besar. Ketika ia sampai di depan rumah, pintu depan terbuka sedikit. Dari celah pintu, Johan mendengar sesuatu. Suara perempuan, lirih, memanggil pelan, "Han." Johan berhenti. Ia memejamkan mata, lalu membuka perlahan. Sosok itu berdiri di ruang tamu. Wujudnya lebih jelas daripada sebelumnya. Sari, dengan luka-luka, dengan kulit membiru, dengan mata yang penuh duka. Tapi kali ini wajahnya tidak semarah sebelumnya. Ada sesuatu yang lain di sana, seperti menunggu. Johan merasakan air mata mengalir dan lututnya gemetar. Ia tahu kebenaran harus diucapkan. Siapapun yang mendengarnya, apapun yang terjadi setelahnya. Ia melangkah pelan menuju sosok itu, dan untuk pertama kalinya ia berani membuka mulut. "Sari, maafkan aku." Johan berdiri mematung di ruang tamu. Nafasnya tak beraturan, dada naik turun seperti habis berlari jauh. Di hadapannya, sosok Sari berdiri diam. Wujudnya masih pucat, kulitnya membiru seperti kehabisan darah, namun sorot matanya kali ini tidak segarang sebelumnya. Ada sesuatu yang menyerupai kesedihan, atau mungkin penantian. Lantai rumah terasa dingin di telapak kaki Johan. Lampu ruang tamu bergetar seperti ingin padam. Udara menjadi berat, seperti ada yang menekan dari sekeliling. Johan menelan ludah meski tenggorokannya kering. "Sari," suaranya pecah. "Maafkan aku." Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap. Tatapannya membuat dinding-dinding rumah serasa semakin menyempit. Johan menunduk, menahan tangis yang semakin sulit ia kendalikan. Aku salah besar menuduhmu. Aku salah besar percaya bahwa kamu mengirimi aku santet. Aku salah karena aku membiarkan rasa curiga menguasai semuanya." Sari masih diam, namun matanya berkedip perlahan, seperti memberi ruang bagi Johan untuk melanjutkan. Aku datang ke Dipraja bukan karena kamu benar-benar menyerangku. Aku datang karena aku kalah bersaing, kalah melihat pembeli ramai di gerobakmu, kalah menahan rasa malu." Kata-kata itu keluar dengan gemetar.
Aku takut kehilangan pembeli. Aku takut daganganku tidak laku. Aku takut kamu lebih baik dariku. Dan ketakutanku berubah menjadi prasangka. Sosok Sari bergerak sedikit. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuat Johan meringkuk ketakutan. Namun pergerakan itu bukan serangan, seolah hanya langkah kecil untuk mendengar lebih jelas. Johan melanjutkan dengan suara yang hampir tak terdengar. Ketika aku melihat kamu tersenyum pada pembeli, aku merasa kamu mengejekku. Padahal mungkin memang itu sifatmu, sifat baikmu, bukan niat buruk. Aku yang mengubahnya. Air mata Johan jatuh menetes ke lantai. Jadi, ketika daganganku sepi, ketika aku sakit, ketika aku mimpi buruk, aku langsung mengaitkan semua itu padamu. Aku menciptakan musuh yang tidak ada. Aku menciptakan ancaman yang tidak pernah kamu lakukan. Kali ini, tubuh Sari condong sedikit ke depan. Wujudnya semakin jelas. Dan untuk pertama kalinya sejak kematiannya, wajahnya tampak seperti Sari yang dulu, meski masih dalam bentuk tragis itu. Johan menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku yang membiarkan Dipraja melakukan ritual itu. Aku yang menanam kain di dekat lapakmu. Aku yang memulai semuanya. Ia terisak keras. Dan ketika kamu mati dengan cara yang mengenaskan, aku baru sadar bahwa kamu tidak melakukan apa-apa. Keheningan panjang mengisi rumah. Angin berhenti, lampu berhenti bergetar, udara menjadi diam. Saat Johan menghapus air mata dan memberanikan diri menatap Sari, ia melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Wajah Sari berubah, luka-luka di tubuhnya memudar perlahan. Meski tidak sepenuhnya hilang, wujudnya tampak tidak semengerikan sebelumnya. Seolah pengakuan Johan membuat beban tertentu terangkat dari wujud itu. Namun, bukan itu yang membuat Johan gemetar, melainkan mulut Sari yang perlahan terbuka. Dan suara yang keluar begitu lirih, hampir seperti bisikan dari balik dinding tebal. Kenapa kamu tidak tanya aku dulu? Johan memekik kecil, tubuhnya goyah. Ia tidak pernah mendengar suara selembut itu menjadi sesenduh itu. Di sela-sela horor, suara itu penuh rasa kecewa. Sari, aku takut, aku malu. Sari mendongak sedikit. Ketakutan membuatmu tega. Maafkan aku, Johan terisak lagi. Kumohon. Sari maju satu langkah, Johan mundur satu langkah. Tapi Sari tidak tampak ingin menyerang. Tidak kali ini. Ada aura lain dalam pergerakannya, seperti seseorang yang sedang mencari keadilan, bukan pelampiasan. Tiba-tiba, ruangan menjadi lebih gelap. Cahaya lampu menurun drastis. Bayangan Sari memanjang, merayap ke dinding-dinding, seakan menutup setiap sudut pelarian. Sari berbisik, "Kebenaran belum selesai, Han." Johan tersentak. "Apa maksudmu?" Sari mengangkat wajah, mata gelapnya bergetar lembut. "Ada yang lain." Johan membeku. "Lain?" Ia berbisik. "Apa maksudmu ada yang lain?" Sari tidak menjawab langsung. Ia mengangkat tangan pelan menuju ke arah pintu belakang. Johan menoleh dengan gugup. Pintu belakang rumah itu terbuka sedikit. Angin masuk membawa aroma tanah basah. Aroma yang sama seperti ketika ia melihat jak kaki di pasar. Ketika ia kembali menatap Sari, wujud itu mulai meredup. Namun sebelum hilang sepenuhnya, Sari mengucapkan kalimat yang membuat tubuh Johan membeku sampai ke tulang. "Bukan hanya kamu yang menjadi penyebab kematianku." Lalu Sari lenyap, hilang seperti asap yang tersapu angin. Pintu belakang rumah berderit pelan. Johan menelan ludah. Ketakutan di hatinya berubah, bukan lagi takut pada Sari, tetapi takut pada kalimat terakhir itu. "Bukan hanya kamu. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa yang ikut andil? Siapa yang mungkin sejak awal memainkan semuanya di balik layar?" Johan berdiri perlahan,
Tubuhnya lemas, tetapi otaknya dipenuhi pertanyaan. Ia melangkah menuju pintu belakang dengan hati-hati. Setiap langkah terasa seperti mendekati sesuatu yang jauh lebih besar daripada rasa bersalahnya. Ketika ia membuka pintu lebih lebar, angin malam menerpa wajahnya. Gelap, hening. Namun di lantai dekat pintu ada sesuatu yang membuatnya gemetar. Segenggam tanah hitam dicampur serpihan kain merah, dan di tengahnya sehelai rambut panjang milik Sari. Itu tanda ritual, tapi bukan ritual yang pernah ia lakukan. Johan mundur, nafasnya tersekat. Ada orang lain yang juga bermain santet. Ada orang lain yang juga mengirim sesuatu pada Sari. Ada orang lain yang mungkin menginginkan Sari mati. Dan orang itu mungkin masih dekat, sangat dekat. Johan menutup pintu perlahan, lututnya bergetar. Di dalam kepalanya berbagai wajah muncul, pembeli, tetangga, pedagang lain, bahkan orang-orang di pasar. Semua kini menjadi tersangka, dan Johan tahu pencarian kebenaran baru saja dimulai. Sejak menemukan segenggam tanah hitam, serpihan kain merah, dan helai rambut Sari di dekat pintu belakang rumahnya, Johan tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan Sari kembali muncul. Bukan untuk menakutinya, tetapi seolah meminta Johan untuk terus menggali kebenaran yang belum terungkap. Kalimat itu terus menghantuinya. Bukan hanya kamu yang menjadi penyebab kematianku. Siapa yang dimaksud Sari? Siapa yang bermain di belakang semua ini? Johan duduk di ruang tamu sampai pagi menjelang. Lampu rumah masih menyala. Dian yang baru bangun terkejut melihat suaminya menatap kosong ke arah dinding. "Mas, kamu belum tidur?" tanya Dian khawatir. "Belum," jawab Johan pelan. "Kamu sakit? Mas kelihatan pucat sekali." Johan memaksakan senyum kecil. "Aku cuma lagi mikir sesuatu." Dian hendak bertanya lebih jauh, tapi Johan bangkit. Ada satu tempat yang harus ia datangi hari itu. Pasar, tempat segalanya bermula. Ketika Johan tiba di pasar, suasana pagi itu tampak seperti biasa. Pedagang mulai menggelar dagangannya, pembeli berdatangan perlahan. Namun bagi Johan, pasar itu tidak lagi sama. Ada perasaan aneh yang menempel di setiap sudut. Seakan tempat itu menyimpan puluhan rahasia yang belum terungkap. Lapak Sari masih kosong, masih dipagari garis polisi. Meja kayunya sudah ditutupi plastik biru. Aroma sisa kematian masih samar-samar terasa, meski sudah seminggu berlalu. Johan berdiri di sana cukup lama, sampai seorang pedagang lain memanggilnya. "Han, kamu ngapain di situ? Masih kepikiran Sari?" Sosok itu adalah Darto, pedagang sayur yang lapaknya tidak jauh dari lapak Sari. Banyak orang bilang Darto cukup dekat dengan Sari, meski hubungan mereka tidak jelas. Entah teman dekat, entah sekadar sesama perantau. Yang jelas, Darto terlihat sedih sejak kematian Sari. Johan mengangguk. "Iya, masih kepikiran." Darto mendekat, menepuk bahu Johan. "Kematian Sari memang aneh. Polisi bilang jantungnya pecah, tapi orang-orang ngomong yang macam-macam. Ada yang bilang dia kena guna-guna, ada yang bilang karena ketakutan. Entahlah." Johan menelan ludah. "Kamu kenal baik sama Sari, toh?" Darto tampak terkejut. "Ya, lumayan. Kenapa nanya begitu? Tahu nggak, Sari punya musuh di sini?" Pertanyaan itu membuat raut wajah Darto berubah. Awalnya datar, lalu mengeras sedikit. Ia tampak berpikir, "Sari orangnya baik, Han. Dia ramah, suka bantu orang lain. Tapi ya, namanya pasar, pasti ada saja yang nggak suka." "Siapa maksudmu?" Johan menekan pelan, mencoba tidak terlihat terlalu penasaran. Darto melirik kanan kiri, suaranya mengecil. "Aku nggak bilang dia musuh, tapi kamu tahu Bu Raminah kan? Penjual bubur ayam yang lapaknya di ujung barat?" Johan mengangguk cepat. Raminah adalah penjual bubur paling tua di pasar itu. Ia sudah berjualan lebih dari 20 tahun, jauh sebelum Johan dan Sari datang. Lapaknya selalu ramai, bahkan sebelum Sari dikenal pembeli. "Apa hubungannya Bu Raminah dengan Sari?" tanya Johan. Jantungnya berdegup cepat.
Darto menarik nafas panjang. Setahuku, Bu Raminah sempat marah besar sama Sari. Katanya, Sari sengaja meniru resepnya, merebut pelanggan. Bahkan pernah ribut kecil. Kamu kan tahu sendiri, Han, sekarang pembeli lebih suka yang baru-baru. Lapak Bu Raminah makin sepi. Johan terpana. Ia baru tahu ini. Sari tidak pernah cerita apapun tentang konflik itu. Ia selalu tersenyum, selalu terlihat baik-baik saja. Darto lanjut. Bu Raminah itu keras orangnya, Han. Kalau sudah sebel sama seseorang, ya susah. Bahkan ada yang bilang dia pernah minta tolong seseorang buat ngurus pedagang lain yang ngerebut pelanggannya. Kata ngurus di lingkungan pasar punya makna ganda. Semua orang tahu itu. Darah Johan berdesir. Sore harinya, setelah pasar mulai sepi, Johan memutuskan mendatangi lapak Bu Raminah. Dekat lapak itu, aroma bubur ayam yang khas masih tercium. Bu Raminah sedang bersiap-siap beres-beres. Bu Raminah, panggil Johan pelan. Perempuan itu menoleh. Usianya sekitar 50-an. Wajah keras, mata tajam. Oh, Johan, ada apa? Buburku mau laku-laku lagi ya? Johan memaksakan senyum. Saya cuma mau tanya sesuatu, Bu. Raminah menatapnya curiga. Saya dengar ibu sempat ribut sama Sari. Benar begitu? Senyum Raminah lenyap, wajahnya mengeras. Siapa yang ngomong? Ah, saya dengar saja dari orang-orang, jawab Johan hati-hati. Raminah menatap Johan cukup lama sebelum akhirnya menghela nafas. Iya, kami sempat cekcok. Tapi itu urusan dagang, hal biasa di pasar. Nggak ada masalah sampai mikir yang aneh-aneh. Johan, suara Raminah tiba-tiba lebih berat. Jangan ikut-ikut ngomong soal santet atau yang begituan. Bahaya, orang bisa salah paham. Raminah melirik sekeliling, lalu menunduk sedikit mendekati Johan. Aku cuma mau bilang satu hal. Kalau kamu nyari siapa yang bikin Sari mati, bukan aku. Johan terdiam. Saya nggak bilang ibu, tapi kamu mikir begitu kan? Raminah menatap dengan tatapan menusuk, seakan bisa membaca isi kepala Johan. Johan menelan ludah. Bu, saya cuma nyari kebenaran. Kebenaran? Raminah menghela nafas panjang. Kebenaran itu pahit, Han. Kadang lebih pahit dari bubur basi. Tapi kamu mau tahu satu hal? Apa, Bu? Raminah memandang lurus ke mata Johan. Sari itu anak baik, tapi dia tidak sebaik yang kamu kira. Johan tersentak. Apa maksud ibu? Sari pernah bilang padaku bahwa dia paling capek menghadapi orang-orang yang pura-pura baik di pasar. Kata-katanya, orang pasar itu kejam, Bu. Yang kelihatan baik belum tentu nggak nusuk dari belakang. Johan mematung. Kamu yakin Sari bilang begitu? Yakin, Raminah mengangguk. Dan dia bilang, dia tahu ada seseorang yang ingin menjatuhkannya. Malamnya, ketika Johan pulang, ia merasa hawa rumahnya berbeda. Dian sudah tidur, lampu dapur masih menyala. Angin masuk dari celah jendela. Johan menaruh kunci di meja, lalu masuk ke ruang tengah. Dan di sana, di kursi kayu dekat jendela, seseorang duduk diam. Membelakanginya, rambut panjang, baju putih lusuh, tubuh kaku. Sari, suara Johan bergetar. Sosok itu tidak bergerak. Johan mendekat perlahan, lututnya lemas. Kamu bilang, bukan hanya aku penyebab kematianmu. Siapa yang kamu maksud? Perlahan, sangat perlahan. Sosok itu menoleh. Wajahnya pucat, mata cekung, tapi tidak semengerikan sebelumnya. Sari menatap Johan dalam diam, lalu bibirnya bergerak. Seseorang yang kamu kenal. Johan mengerjap cepat. Siapa? Sari mengangkat tangannya, menunjuk lurus ke arah pintu kamar. Pintu kamar itu berderit, perlahan, sendirian, tanpa disentuh siapapun. Johan mematung, nafasnya macet di tenggorokan. Di balik pintu, terdengar suara berbisik pelan, sangat pelan, hampir tak terdengar. Suaranya perempuan, tapi bukan suara Sari. Suara yang sangat ia kenal. Suaranya Dian. Pintu kamar itu terbuka perlahan, bergerak sendiri, tanpa sentuhan. Johan merasakan jantungnya seakan berhenti berdetak.
Suara bisikan itu makin jelas, meski masih pelan. Suara seorang perempuan, suara yang sangat ia kenal. Suara Dian. Ia menatap pintu itu dengan tubuh gemetar. Sosok Sari yang duduk di kursi tetap menunjuk ke arah kamar, tanpa berkata apapun lagi. Hanya tatapan kosong namun penuh makna, seolah ia sedang berkata, "Di balik pintu itu, ada kebenaran yang kamu cari." Johan menelan ludah, lalu melangkah perlahan. Setiap langkah terasa seperti masuk lebih dalam ke jurang yang penuh misteri. Ketika ia tiba di ambang pintu kamar, bisikan itu menjadi lebih jelas. "Kamu tidak boleh tahu, Mas. Kamu tidak boleh tahu." Nafas Johan tersengal. Ia mendorong pintu itu sedikit lagi. Dian berdiri di pojok kamar. Punggungnya menghadap ke Johan. Tangannya memegang sesuatu, sebuah kain merah yang digulung. Kain itu mirip dengan serpihan yang Johan temukan di dekat pintu belakang. Johan terpaku. "Dian!" Suaranya bergetar. Dian tersentak. Ia menoleh cepat, wajahnya memucat. Tangannya refleks menyembunyikan kain itu ke belakang tubuhnya. Mas ngagetin aja," katanya tergagap. Johan maju beberapa langkah. "Apa yang kamu pegang itu?" "Tidak ada, hanya kain biasa. Tadi aku mau buang." "Dian." Suara Johan kali ini tegas. "Jangan bohong." Dian menunduk. Tubuhnya gemetar halus. "Mas, aku bisa jelasin. Kenapa kamu punya kain seperti itu? Kamu tahu apa itu?" Johan mendekat lagi. "Itu bagian dari ritual. Ritual santet. Kamu yang naruh di dekat pintu belakang rumah." Dian menggigit bibir. Air matanya mulai jatuh. Johan merasa seluruh tubuhnya lemas, namun ia tidak bisa berhenti. "Dian, tolong, jawab aku. Apa hubunganmu dengan kematian Sari?" Dian menangis, bahunya bergetar. "Mas, aku tidak pernah ingin membunuh siapapun. Aku cuma ingin Mas aman." "Aman? Dari apa?" Dian mengusap air matanya, lalu membuka telapak tangan yang sejak tadi menggenggam kain itu. Kain merah itu basah, seolah direndam sesuatu yang tidak wajar. "Mas, akhir-akhir ini sakit, mimpi buruk, dagaman sepi. Mas kelihatan tertekan, dan aku takut." Johan membeku. "Itu sebabnya kamu melakukan ini?" "Aku datang ke seseorang." Dian menarik nafas terputus-putus. "Aku minta tolong supaya usaha Mas tidak disabotase orang lain. Aku pikir ada yang ganggu Mas. Aku kira Sari yang bikin Mas sakit." Suara Sari terdengar samar di belakang Johan, lirih seperti angin. "Dia tidak bersalah." Dian langsung memejamkan mata, ketakutan. Aku tidak tahu, Mas. Aku cuma bilang ke orang itu supaya menghilangkan gangguan. Aku tidak tahu kalau itu artinya menyakiti orang." Nafas Johan berhenti sejenak. "Orang itu siapa?" Dian menggeleng. "Aku tidak ingat namanya, tapi dia perempuan, sekitar umur 40. Wajahnya keras. Dia bilang sering bantu pedagang yang usahanya diganggu. Aku cuma menyerahkan beberapa uang dan selembar kain milik Mas." Johan memijit pelipisnya. Kepala serasa mau pecah. Seorang perempuan berusia sekitar 40, wajah keras. Sering membantu pedagang yang diganggu. "Satu hal yang aku mau tanya," Johan berkata pelan, tapi suaranya bergetar marah. "Ketika kamu datang ke dukun itu, kamu bilang siapa yang mengganggu aku?" Dian menutup wajahnya. "Aku bilang, Sari." Johan terhuyung ke belakang. Dunia seolah berputar. Di sudut ruangan, sosok Sari terlihat menunduk, matanya memerah. Wujudnya menipis, seolah diselimuti kabut duka. "Jadi kamu yang mengatakan bahwa Sari mengganggu aku. Kamu yang meyakinkan dukun itu." Suara Johan pecah. "Aku tidak tahu, Mas. Aku tidak tahu itu akan membunuhnya. Aku kira hanya menghalangi dia supaya tidak ganggu Mas lagi." Johan terdiam. Lama, sangat lama. Lalu sesuatu muncul dalam kepalanya. Satu detil yang mengguncang seluruh pikirannya. "Dian, perempuan yang kamu temui itu, apakah dia memakai gelang perak di tangan kirinya?" Dian mengangkat wajah. "Iya, Mas. Kenal?" Johan memejamkan mata. Punggungnya dingin, keringat keluar dari tengkuknya. Gelang perak, wajah keras, sering membantu pedagang yang diganggu. Hanya ada satu orang di pasar yang cocok, Bu Raminah. Johan merasa dunia runtuh. Raminah yang bilang ia tidak terlibat.
Raminah yang mengatakan Sari merasa diancam seseorang. Raminah yang berpura-pura peduli. Tapi mungkin Sari tahu sesuatu tentang Raminah. Sesuatu yang Raminah tidak ingin diketahui orang lain. Dian menangis semakin keras. "Mas, aku tidak bermaksud." Dian potong pelan. "Kamu tidak salah sepenuhnya. Kamu hanya dibohongi. Aku takut kehilangan Mas." Dian terisak. "Aku takut Mas kalah bersaing. Takut Mas merasa gagal. Jadi aku..." Dian tidak melanjutkan. Ia terjatuh berlutut. Tubuhnya lunglai. Johan ikut berlutut, memegang bahunya. "Kita bisa perbaiki ini. Tapi sekarang, aku harus hadapi dia." "Siapa Mas?" "Orang yang kamu datangi." Suara Johan tegas, mengeras lebih dari sebelumnya. "Bu Raminah." Dian terkejut. "Mas, yakin?" Johan menatap pintu kamar yang masih setengah terbuka. "Sari nunjuk pintu ini, bukan cuma untuk nunjuk kamu, tapi untuk nunjuk awal kebenarannya. Akhirnya, akan kutanya langsung pada orang yang memanfaatkan ketakutanmu." Dalam sekejap, lampu kamar berkedip. Hembusan angin dingin masuk dari jendela. Dan di belakang Johan, suara Sari terdengar. "Benar Han." Johan menoleh cepat. Sari berdiri di depan pintu. Wujudnya hampir transparan. Namun kali ini, wajahnya tidak lagi penuh amarah. Wajahnya penuh kepedihan. "Dian menangis." Bisik Sari. "Kamu harus menemukan semuanya. Dan setelah itu, biarkan aku pergi." Untuk pertama kalinya, Johan melihat air mata mengalir dari mata Sari. Butiran bening jatuh, kemudian menguap sebelum menyentuh lantai. "Maafkan Han. Aku tidak sempat bilang siapa yang mengancamku sebelum semuanya terjadi." Johan mendekat, walau wujud itu makin memudar. "Aku janji, aku akan temukan kebenaran sampai akhir." Sari tersenyum tipis, senyum penuh luka. Lalu wujudnya hilang perlahan, membiarkan Johan berdiri dalam keheningan yang panjang. Malam itu, Johan tidak tidur. Di sampingnya, Dian terbaring dengan mata sembab. Rasa bersalah membuatnya sulit bernafas. Tapi Johan tahu, yang harus ia hadapi besok bukan hanya satu orang. Ini bukan hanya tentang santet, bukan hanya tentang persaingan dagang. Ini tentang pengkhianatan, ketakutan, dan rahasia yang dibuat untuk menutupi dosa. Dan Bu Raminah akan jadi orang pertama yang harus ia temui. Esok hari, kebenaran akan dimulai. Dan mungkin, di saat itu pula, bahaya yang sebenarnya baru menampakkan dirinya. Fajar baru saja merekah ketika Johan berdiri di depan makam Sari. Embun tipis menempel di rumput, dan udara pagi membawa kesunyian yang terasa seperti menyelimuti seluruh tubuhnya. Sudah seminggu sejak dalang utama santet itu ditangkap, dan meski proses hukum tetap berjalan, kenyataan bahwa Sari tidak akan pernah kembali tetap menyisakan luka yang seakan tak pernah kering. Johan menatap batu nisan sederhana itu. Ia belum terbiasa melihat nama Sari di sana. Diukir tenang seakan peristiwa kematian mengenaskan itu hanyalah cerita yang lewat begitu saja. Tapi bagi Johan, bagi hidupnya, itu bukan hanya cerita. Itu belahan hidup yang direnggut paksa. Satu-satunya orang yang membuat rumah kecil mereka terasa hangat, yang membuat pekerjaan jual bubur ayam setiap subuh terasa berarti. Suara langkah pelan terdengar dari belakang. Pak Darto mendekat, membawa bunga melati segar. "Nak Johan," ucapnya lirih, "kau sudah siap untuk benar-benar menutup semuanya." Johan terdiam sejenak. "Entahlah Pak, saya ingin, tapi rasanya masih sulit." Pak Darto berdiri di sampingnya. "Dendam itu seperti bara. Kalau terus digenggam, tanganmu sendiri yang hangus. Kau sudah melihat sendiri bagaimana santet, iri hati, dan kebencian bisa merusak hidup seseorang. Sari memang pergi, tapi dia tidak akan senang melihat kau ikut tenggelam dalam amarah yang sama." Johan menghembuskan napas panjang. Kata-kata itu masuk pelan, tapi terasa seperti membuka pintu kecil di dalam dada yang selama ini tertutup rapat. "Saya tahu, tapi rasanya sulit memaafkan." "Tidak harus memaafkan semua orang," kata Pak Darto. "Tapi kau bisa memaafkan keadaan. Biar Tuhan yang mengurus sisanya." Mereka berdua diam cukup lama, membiarkan waktu mengalir seperti sungai kecil yang tenang.
Baru setelah itu Johan berjongkok, meletakkan bunga yang ia bawa sendiri, bunga kenanga yang selalu disukai Sari. "Aku janji, Sar," gumamnya perlahan, nyaris seperti doa. "Aku akan kembali hidup, bukan untuk melupakanmu, tapi untuk melanjutkan apa yang pernah kita rencanakan." 2 bulan berlalu. Warung bubur ayam Bubur Sali yang dulu sempat berhenti beroperasi, akhirnya kembali buka. Johan membuka lapak itu setiap pagi, sama seperti dulu ketika Sari masih ada. Namun kini, ia tidak sendirian. Beberapa tetangga, termasuk Rara, dan bahkan Pak Hadi yang dulu sempat menjauh karena takut ikut terseret masalah, ikut membantu. Mereka tidak dibayar, mereka hanya ingin Johan tidak merasa sendirian lagi. Banyak perubahan di warung itu. Johan menambahkan papan kayu kecil bertuliskan, "Didedikasikan untuk Sari, cahaya yang tak pernah padam." Orang-orang yang datang sering membaca tulisan itu dengan wajah sendu, tapi suasana warung tetap hangat, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Yang mengejutkan, para pedagang bubur ayam lain yang dulu bersaing ketat, kini lebih rukun. Kematian Sari dan kasus santet itu membuka mata semua orang, bahwa persaingan tidak seharusnya berubah menjadi kebencian yang membutakan. Di pasar, mereka bahkan sesekali saling membantu jika ada bahan yang habis. Di balik keramaian itu, Johan mulai merasakan kehidupan kembali mengalir. Tidak sepenuhnya pulih, tapi cukup untuk membuatnya mampu tersenyum kecil saat mengaduk bubur di panci besar. "Bang, buburnya 2 ya?" Suara Rara terdengar dari meja depan, terdengar ceria seperti biasa. "Siap," jawab Johan sambil menyiapkan mangkuk. Ia tak lagi merasa sesak setiap kali melayani pelanggan. Justru terasa seperti menghidupkan kembali kebiasaan yang dulu menjadi rutinitas penuh kenangan bersama Sari. Namun bukan berarti semuanya selesai begitu saja. Ada hari-hari ketika Johan masih bermimpi buruk. Ada hari-hari ketika aroma dapur membuatnya menangis tanpa alasan jelas. Ada pula saat-saat ketika ia melihat pasangan suami istri lewat dan hatinya terasa diremas. Tapi setiap kali itu terjadi, ia mengingat pesan Pak Darto, "Lanjutkan hidupmu, bukan untuk melupakan, tapi untuk menghormati." Dan memang, itulah yang ia lakukan. Ia tidak pernah mengunjungi pelaku santet itu lagi di penjara. Ia tahu banyak orang berharap ia menuntut hukuman seberat mungkin. Tapi Johan memutuskan untuk melepaskan. Bukan berarti melupakan apa yang telah terjadi, tetapi membebaskan dirinya dari jerat kebencian yang bisa membuat hidupnya hancur seperti pelaku itu sendiri. Pada suatu sore, ketika warung sudah hampir tutup dan langit menguning cantik, Johan menatap kursi kecil kosong di pojok warung. Kursi yang dulu selalu diduduki Sari sambil menghitung uang hasil dagangan. Bukan lagi dengan sedih, tapi dengan rasa hangat yang tumbuh perlahan. "Terima kasih, Sar," bisiknya. "Aku masih di sini." Musim hujan tiba. Kehidupan di desa itu berangsur-angsur kembali normal. Hal-hal gaib dan cerita santet yang dulu sempat heboh, kini hanya tinggal bisik-bisik samar yang diceritakan orang saat ronda atau ketika ngopi sore. Tidak ada lagi rasa curiga berlebihan, tidak ada lagi dendam tersembunyi di belakang pintu rumah. Di rumahnya yang sederhana, Johan duduk sendirian sambil menyeruput teh hangat. Lampu temara menerangi ruangan kecil itu. Ia membuka buku harian Sari yang ia temukan beberapa minggu lalu. Pada halaman terakhir, ada tulisan tangan Sari. "Jika suatu hari aku tidak ada, aku ingin Johan tetap tersenyum. Dia cahaya dalam hidupku. Aku tidak ingin dia hidup dalam gelap." Air mata pelan-pelan jatuh, tapi kali ini bukan sedih, melainkan rasa haru yang begitu dalam. Hari itu, Johan menutup buku itu, menatap langit malam, dan berjanji bahwa ia akan memenuhi keinginan Sari, bahwa ia akan hidup bukan sebagai pria yang kehilangan, tapi seseorang yang pernah mencintai dengan begitu tulus. Dan begitulah kisah itu berakhir, dengan luka yang perlahan sembuh, dengan orang-orang yang kembali rukun, dan dengan seorang pria yang akhirnya menemukan kedamaian setelah melewati gelapnya malam-malam penuh teror. Tidak ada yang benar-benar menang dalam cerita tentang santet dan kebencian. Yang ada hanyalah pelajaran bahwa manusia bisa saling melukai dengan cara paling tidak terlihat,
tapi juga bisa saling menyembuhkan dengan cara paling sederhana. Pada akhirnya, kehidupan selalu mencari jalan untuk kembali menjadi terang, dan Yohan memilih untuk berjalan ke arah terang itu.